Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Naga Wagga, kelompok bait tentang gajah. Bait 326. Idang pure cittamacaricarikang yenicakang yatakamang yatasukang tadajjahang nigahessamiyoniso hatippa binang wiya angkusaggaho. Bait 326 artinya, dahulu pikiran ini mengembara pergi kepada objek-objek yang disukai, diingini, dan kemana yang dikehendaki. Sekarang aku akan mengendalikannya dengan penuh perhatian, seperti penjinak gajah mengendalikan gajah dengan kaitan besi. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 326 Naga Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Samanera Sanu. Suatu hari, Samanera Sanu didesak oleh para biku yang lebih tua untuk naik ke atas mimbar dan mengulang bagian-bagian dari Dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Ketika ia telah menyelesaikan pengulangannya, ia dengan sungguh-sungguh menyebut, "Semoga jasa-jasa yang telah saya peroleh hari ini dengan mengulang syair-syair mulia ini dinikmati oleh ibu dan ayah saya." Saat itu,
Dewa-dewa dan raksasa yang pernah menjadi ibu Samanera muda ini dalam kehidupan lampaunya turut mendengarkan pengulangannya. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, raksasa tersebut sangat gembira dan dengan cepat berteriak, "Putraku sayang, betapa bahagianya saya dapat ikut menikmati jasamu. Kau telah melakukannya dengan baik, putraku. Sangat baik, sangat baik. Sadu, sadu." Karena jasa Samanera Sanu, dewa dan raksasa yang pernah menjadi ibunya menjadi sangat dihormati dan diberi tempat yang utama dalam perkumpulan mereka oleh para dewa dan raksasa lainnya. Saat Samanera tersebut tumbuh menjadi lebih tua, ia ingin kembali pada kehidupan sebagai umat biasa. Ia pergi ke rumahnya dan meminta pakaiannya dari ibunya. Ibunya tidak ingin ia meninggalkan sangga dan mencoba agar ia tidak melakukan hal itu. Tetapi ia tetap teguh dengan keputusannya. Untuk mengulur waktu, ibunya menjanjikan untuk memberinya pakaian setelah bersantap makanan. Saat ibunya sedang sibuk memasak makanannya, raksasa yang pernah menjadi ibunya dalam suatu kehidupan yang lampau berpikir, "Jika putraku, Sanu, meninggalkan sangga, saya akan malu dan menjadi tertawaan di antara raksasa dan dewa yang lain. Saya harus mencoba dan menghentikannya agar tidak meninggalkan sangga." Kemudian Samanera muda dirasuki oleh raksasa tersebut. Anak laki-laki itu berguling-guling di lantai, berkomat kamit tidak keruan, dengan air liur berleleran dari mulutnya. Sang ibu merasa ada bahaya. Tetangga berdatangan dan mencoba untuk mengusir makhluk halus tersebut. Kemudian raksasa itu berbicara, "Samanera ini ingin meninggalkan sangga dan kembali pada kehidupan umat awam. Jika ia berbuat demikian, maka ia tidak akan dapat lepas dari duka." Setelah mengucapkan kata-kata ini, raksasa tersebut meninggalkan tubuh anak laki-laki tersebut dan anak tersebut menjadi normal kembali. Melihat ibunya menangis dan para tetangga berkumpul di sekitarnya, ia bertanya apa yang telah terjadi. Ibunya menceritakan pada mereka semua yang telah terjadi pada Samanera muda anaknya dan juga menjelaskan pada mereka bahwa untuk kembali pada kehidupan umat awam setelah meninggalkan sangga adalah sangat bodoh. Sesungguhnya, meskipun hidup, ia seperti orang mati. Samanera tersebut kemudian menyadari kesalahannya. Dengan membawa 3 jubah dari ibunya, ia kembali ke wihara dan segera diterima sebagai seorang bhikkhu. Ketika berkata tentang Samanera Sanu, Sang Buddha yang berharap untuk mengajar tentang latihan batin berkata, "Anakku, seseorang yang tidak mengendalikan pikirannya, yang mengembara kemana-mana, tidak dapat menemukan kebahagiaan. Karena itu, kendalikanlah pikiranmu seperti seorang pelatih gajah mengendalikan seekor gajah." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 326 berikut. "Dahulu pikiran ini mengembara, pergi kepada objek-objek yang disukai, diingini, dan kemana yang dikehendaki. Sekarang aku akan mengendalikannya dengan penuh perhatian, seperti penjinak gajah mengendalikan gajah dengan kaitan besi." Pada saat khotbah Dhamma itu berakhir, Bhikkhu Sanu memahami 4 kebenaran mulia, kemudian ia mencapai tingkat kesucian arahat.
กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง